Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam momen membahas materi terkait dengan syarikat Islam ya. Jadi bahasan kita hari ini tentu merupakan bahasan pada pertemuan-pertemuan perkuliahan kita. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan syarikat Islam. Namun organisasi syarikat Islam ini adalah satu di antara organisasi politik Indonesia abad ke-20 ya, yang paling menonjol. Ia sejak mula adalah gerakan politik. Jadi sejak awal syarikat dagang Islam ini atau syarikat Islam ini merupakan gerakan politik ya. Jadi syarikat Islam ini adalah transformasi dari syarikat dagang Islam atau yang kita kenal dengan SDI yang didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang muslim yang kaya di Surakarta, Jawa Tengah ya. Jadi SDI ini mula-mula diarahkan melawan kegiatan Cina, ini masalah perdagangan batik ya. Jadi ini ada persaingan perdagangan batik antara pribumi dengan Cina ya. Tapi di sini perdagangan batik ini didominasi oleh Cina ya. Jadi di sisi lain adalah perlawanan tidak langsung ditujukan kepada Belanda sebetulnya, yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan dari Cina ya, yang agresif dan dalam perdagangan dan industri. Jadi pada tahun 1912 SDI ini menjadi syarikat Islam. Ini atas dasar prakarsa dari Hos Cokroaminoto ya. Hos Cokroaminoto, dan dia langsung menjadi pemimpin dari organisasi ini. Barangkali muncul pertanyaan, kenapa syarikat dagang Islam ini dijadikan sebagai syarikat Islam ya. Logikanya seperti ini. Kalau syarikat dagang Islam tentu ini akan terbatas bagi para pedagang-pedagang kaum pribumi. Tetapi kalau dia syarikat Islam, tentu keanggotaannya ini tidak hanya para pedagang, akan tetapi juga melibatkan orang-orang Islam di luar pedagang. Menariknya di sini syarikat dagang Islam ini atau syarikat Islam ini, dia memang sebuah organisasi yang sedang dinanti-nanti oleh masyarakat ketika itu. Karena apa? Karena Budi Utomo ternyata tidak bisa mewakilkan hasrat dari masyarakat secara keseluruhan. Karena kita tahu bahwa Budi Utomo itu dia hanya sebatas para pemuda-pemuda yang ada di Jawa. Bagaimana dengan yang di luar Jawa? Sehingga kehadiran syarikat dagang Islam ini, syarikat Islam ini merupakan sebuah organisasi yang senang dinanti-nanti oleh masyarakat. Dan dalam perjalanannya memang syarikat dagang Islam itu atau syarikat Islam itu memang dia berkembang dengan pesat. Sehingga dalam perjalanannya syarikat Islam ini tidak bisa terbendung lagi ya. Sehingga dalam perjalanannya juga syarikat Islam ini sempat dibekukan di Surakarta ya pada awalnya, walaupun memang tidak lama sesudah itu dicabut lagi pembekuan itu ya, karena memang ada apa istilahnya ya, ada pemogokan dilakukan sehingga pemerintah menganggap bahwa semua peristiwa itu dikarenakan oleh syarikat Islam. Jadi itu adalah inisiatif dari Cokroaminoto, dirubah namanya menjadi syarikat Islam supaya organisasi ini tambah booming dia. Tidak hanya para pedagang tetapi orang-orang Islam bisa masuk di dalamnya. Dan ini tidak hanya pribumi ya. Artinya orang-orang Islam baik itu yang dari Arab yang berdagang di sini, mereka boleh masuk ke dalam organisasi syarikat dagang Islam ini dan syarikat Islam ini. Berbeda halnya dengan organisasi Budi Utomo ya. Nah, jadi
perubahan SDI ini menjadi Syarikat Islam, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia memiliki tujuan politis dan tujuan strategis. Ya, betapa kita tidak ya, karena diharapkan organisasi ini bukan bukan hanya berkiprah dalam bidang ekonomi saja, akan tetapi juga diperluas wawasannya dalam bidang politik. Ya, hal ini penting karena kondisi pada waktu itu menuntut berdirinya Partai Islam sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, bagi umat Islam yang dapat disalurkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Ya, ini juga merupakan sebagai konsekuensi ya logis, tentunya diperlukan seorang figur pemimpin yang memiliki mental berani dan yang dianggap radikal. Ya, siapa itu adalah Hos Cokro Aminoto. Ya, jadi SI ini lahir sebagai sikap perlawanan sebetulnya, walaupun memang masalah unsur perdagangan ya, unsur non pribumi Cina yang seringkali mengorbankan pribumi dalam hal perdagangan batik, tetapi pada akhirnya memang tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga masuk ke dalam ranah-ranah politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor sebetulnya berdirinya ini. Memang awalnya itu adalah masalah ekonomi, tetapi pada akhirnya memang sebuah hasrat dari masyarakat untuk organisasi yang bisa menampung aspirasi mereka. Karena apa? Itu dia tadi, organisasi-organisasi sebelumnya tidak terlalu terbuka ya. Jadi Syarikat Dagang Islam ini dimaksudkan menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang ya batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan ya. Dan di sini perlu juga kita sampaikan siapa-siapa tokoh-tokoh dari Syarikat Dagang Islam ini dan Syarikat Islam ini. Ya, seperti yang sudah kita ketahui ya, seperti Haji Samanhudi misalnya, Hos Cokro Aminoto, Raden Mas Tirto Adi Suryo misalnya, Raden Gunawan, Haji Agus Salim, ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam Syarikat Islam. Kalau kita lihat dari tujuan pendirian dari Syarikat Islam ini, sebetulnya ini juga bisa dilihat dari sisi jangka pendeknya dan juga bisa kita lihat dari sisi jangka panjangnya. Apa itu yang jangka pendeknya misalnya? Ya, nah, jadi Syarikat Islam ini tertuang dalam anggaran dasar organisasi tersebut yang pada intinya ingin membina kerjasama antar sesama anggota, ya, tolong menolong, ya, menciptakan kerukunan antar semua Muslim misalnya, menciptakan usaha yang halal, ya, yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah baik pusat maupun daerah, menciptakan kehidupan makmur, ya, terutama pada anggota, sejahtera kepada rakyat, ya, kebesaran negeri ini, ya. Kalau jangka panjangnya apa? Ya, SI ini adalah Islamisasi yang semakin mantap bagi masyarakat Indonesia. Untuk meraih tujuan jangka panjang ini, maka kemerdekaan tanah air itu tentu yang utama. Jadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ya, sebetulnya masalah jangka panjang ini Cokro Aminoto pernah menulis ya. Jadi beliau menulis begini, tidak boleh tidak ya, kita kaum muslimin mesti mempunyai kemerdekaan umat atau kemerdekaan berbangsa. Nah, ini luar biasa ini ya. Jadi gerak dari Syarikat Islam ini sudah semakin nampak ya, dan mesti berkuasa atas negeri tumpah darah kita sendiri. Artinya intinya apa? Penjajah harus pergi. Ya, penjajah harus pergi. Kita harus merdeka. Ya, tidak boleh tidak. Tak ada pilihan. Ya. Jadi tokoh dari Syarikat Islam ini memang sudah mempunyai prinsip itu. Jadi di sini jelas bahwa Syarikat Islam ini yang awalnya Syarikat Dagang Islam tidak hanya fokus dalam bidang perdagangan saja, akan tetapi dia sudah memikirkan bagaimana bangsa ini merdeka. Ya, beranjak kita sedikit ke masalah pembekuan dari Syarikat Islam tadi, seperti yang saya singgung tadi. Ya, jadi setelah Syarikat Dagang Islam ini berkembang cepat, ya, ke daerah-daerah lain di Jawa, dan setelah kegiatan-kegiatan anggotanya di Solo misalnya meningkat tanpa dapat diawasi oleh penguasa setempat. Ya,
Jadi Raden Surakarta segera membekukan organisasi politik ini, ya. Perkelahian terus-menerus terjadi ketika perkembangan dari Serikat Dagang Islam ini, ya, dengan Cina. Terus terjadi pemogokan oleh pekerja, ya, di perkebunan di Mangkunegara, ya, di permulaan Agustus 1912, ya. Terus dianggap ini sebagai, atau disinyalir ini adalah sebagai dalangnya atau penyebabnya adalah Serikat Dagang Islam, ya, sehingga dilakukan pembekuan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, di akhir bulan Agustus ini, pembekuan ini tentu tidak lama, ya, hanya tidak sampai sebulan, ya. Di akhir Agustus 1912 itu, dengan anggaran dasar atau dengan syarat anggaran dasarnya dirubah, sehingga pembekuan itu dicabut oleh pemerintah, ya, sehingga jalan lagi, organisasi ini jalan lagi, ya. Nah, dalam perjalanannya juga kita sebetulnya bisa bagi dia, ya, Sarekat Islam ini menjadi dua periode. Jadi periode awal itu 1911 sampai 1916, dan berikutnya adalah 1916 dengan 1921. Bagaimana perkembangan di periode awal misalnya? Jadi selama periode awal ini SI mendapat sambutan positif dari masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, memang organisasi ini sedang dinanti-nanti oleh masyarakat banyak, karena belum terwadahi, ya, belum hasrat dari masyarakat pribumi itu terkait dengan organisasi yang bisa membimbing mereka, yang bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, hadirlah Sarekat Islam ini, ya. Jadi ekspansi SI ini tidak hanya menembus sektor urban masyarakat Indonesia, ya, tapi juga kaum tani di pedesaan memberikan sokongan kepada organisasi ini, ya. Jadi dari kalangan atas sampai ke kalangan bawah, dari pusat sampai ke daerah, memang ini sangat dinanti-nanti, dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam organisasi ini. Jadi kalau kita lihat, memang organisasi Sarekat Islam ini terus anggotanya itu luar biasa banyak, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya di periode kedua, pada periode ini struktur organisasi tampaknya cukup stabil, ya. Sarekat Islam memberikan perhatian kepada berbagai masalah baik politik maupun keagamaan, ya. Tapi ini kan memang usianya sudah lebih matang lagi, ya. Tadi awal tentu mereka meniti, ya, awal dari organisasi, terus dalam perkembangan mereka sudah semakin matang untuk berorganisasi, apalagi setelah di tangan Hos Cokroaminoto, ya. Jadi tahun-tahun berikutnya ini memang luar biasa mereka memberikan peran, ya, tidak hanya sekedar lagi organisasi perdagangan, akan tetapi juga selain membahas atau masalah agama, juga mereka ikut dalam politik, ya. Jadi itu. Tetapi sayangnya memang Sarekat Islam ini dalam perjalanannya ini terjadi perpecahan, ya. Memang di sana silang pendapat, ya. Tetapi perpecahan ini sebetulnya setelah terjadinya infiltrasi yang dilakukan oleh Sneflit, ya. Sneflit yang berpaham sosialis, ya, sehingga dia mempengaruhi tokoh-tokoh muda yang ada di dalam Sarekat Islam. Siapa itu? Ya, anggaplah misalnya Semaun, Darsono, misalnya Alimin, ya. Jadi Semaun, Darsono, Alimin ini mereka mendapat suntikan paham lain, ya, dari Sneflit, ya, yang memang sengaja didatangkan dari Belanda yang berpaham sosialis, ya, sehingga perdebatan sengit di dalam tubuh Sarekat Islam itu terjadi karena dia sudah masuk paham komunis itu, paham sosialis itu yang dibawa oleh Sneflit, dan diberikan pemahaman-pemahaman itu kepada tokoh-tokoh muda yang ada di dalam Sarekat Islam, ya. Jadi dalam perjalanannya memang ini tentu membuat Sarekat Islam ini menjadi lemah, ya. Bahkan dalam perjalanan juga Haji Agus Salim melakukan disiplin partai, ya, melakukan disiplin partai. Disiplin partai di sini bukan berarti harus masuk pagi atau
masuk kantornya harus tepat waktu, tidak. Akan tetapi dia terang-terangan mengatakan siapa yang masih berpaham Islam silakan tinggal di dalam syarikat Islam. Siapa yang tidak berpaham, artinya tidak sejalan lagi, silakan keluar dari syarikat Islam. Ya, jadi ini disiplin partai yang dilakukan oleh Haji Agus Salim. Ya, sehingga muncullah ada syarikat Islam merah, ada syarikat Islam putih. Ya, jadi yang masih murni dia syarikat Islam putih. Ya, Semaun, Darsono, Alimin mereka keluar dari syarikat Islam, mereka mendirikan syarikat Islam juga, tetapi namanya syarikat Islam merah. Jadi ini dia cikal bakal kenapa terjadi perpecahan dalam tubuh syarikat Islam, tidak terlepas dari infiltrasi yang dilakukan oleh Sneflits terhadap tubuh syarikat Islam dengan mempengaruhi tokoh-tokoh muda yang ada di dalam syarikat Islam itu. Nah, jadi pecah dia, sehingga setelah keluar orang-orang yang berpaham komunis tadi, pengaruh dari Sneflits tadi, sehingga syarikat Islam berjalan lagi sebagaimana mestinya. Jadi barangkali itu terkait dengan bahasan masalah syarikat dagang Islam dan syarikat Islam. Sekali lagi saya terus berharap saudara tidak puas dengan apa yang saya sampaikan ini, sehingga ada tambahan upaya untuk mencari bahan-bahan referensi untuk dibaca, dan ini masih bisa kita diskusikan. Ya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemajuan channel Kasim Mifulai, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mantap, semangat.